adik-adik tunggu dulu ya. Nanti bapak cerita, nanti nggak tahu ceritanya. Jadi dia mungkin tadi belum tahu ya, lubang Jepang ini dibikin 1942 itu sampai 1945 ya, 2 tahun 8 bulan. Jadi tujuannya dibikin untuk pertahanan di Sumatera untuk Perang Dunia Kedua ya. Jadi yang menggali ini rakyat Indonesia dengan cara kerja paksa dulunya. Dia menggunakan cangkul untuk membuat ini dulunya. Nah, kerja paksa bukan orang Bukit Tinggi, itu dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi di bawah Jepang gitu ya. Nah, tadi mungkin belum dengar. Dari Jawa, Kalimantan sengaja didatangkan. Kalau mereka lari, pertama nggak tahu daerah Bukit Tinggi, yang kedua untuk berkomunikasi susah karena beda-beda bahasa dulunya. Nah, lubang Jepang ini dibikin ya baru ya, ini semen ya, baru 2004 disemen oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Kalau aslinya lubang Jepang itu tanah semua. Nah, awal dibuka objek wisata di 1986 dibuka menjadi objek wisata 46. Kalau dijumpai udah lama 46. Mengapa lubang Jepang ini dijumpai 1 tahun Indonesia merdeka? Lubang Jepang belum sempat digunakan untuk perang karena Hiroshima dan Nagasaki dibom ya, oleh itu Jepang kalah. Dikarenakan waktu lubang ini ditinggalkan kerja paksa dalam sini, Jepang bunuh semua dalam sini. Nah, mereka dimatikan dalam sini, makanya lubang Jepang ini dijumpai 1946 oleh penduduk. Nah, pintu pertama yang dijumpai yang ini, yang kita turun sekarang ini, itulah awal lubang Jepang dijumpai oleh penduduk sekitar sini dulunya. Yang dibunuh di mana dibuang? Mereka bukan dibuang oleh Jepang. Kalau semasa penggalian lubang Jepang, mereka yang meninggal memang ada tempat buangnya. Tapi waktu ditinggalkan mereka dibunuh pada tempatnya gitu. Makanya di jalan-jalan ini banyak dijumpai kerangka orang seperti ulang orang. Kita sini. Apa yang mana? Hah? Ya. Maju aja, maju dikit lagi ya. Oke, ya. Lorong di lubang Jepang itu dibilang kamar. Jadi ini kamar yang pertama kita jumpai. Ini panjang ujung sana 29 meter ya, 29 meter lurus. Nanti dia belok kiri. Belok kiri itu tembus yang nomor 2 sampai nomor 6. Jadi yang 6 ini digunakan Jepang sebagai ruangan amunisi. Amunisi itu tempat penyimpanan peluru atau senjata bagi Jepang. Karena lubang Jepang ini tujuan untuk perang, otomatis Jepang ada tempat penyimpanan senjata mereka. Nah, untuk asli lubang Jepang inilah aslinya. Tingginya setinggi ini, karena Jepang kan dulu orangnya pendek-pendek, kecil Jepangnya dulu. Jadi mereka bikinlah ukuran mereka. Dan aslinya kayak gini tanah. Tanah ini sebetulnya kita gini karena dia rontok, ya, nempel ke tangan. Tapi tanah ini kuat karena Jepang waktu bikin dia pilih ya di Kota Bukit Tinggi, karena tanah di Kota Bukit Tinggi ini tanah kapur. Dia salah satu bahan baku untuk bikin semen. Jadi kalau tanah kapur itu bersifat bercampur air tambah keras. Makanya hujan pun berhari-hari di atas Pak ya, Bu ya, Dea. Itu rembesan tetesan air itu nggak ada turun. Malah kalau kena air dia tambah keras. Nah, contoh seperti yang ini. Ini kan semennya ada yang lepas ya. Ini waktu gempa 2009 yang di Padang Pariaman. Nah, jadi insya Allah yang rusak cuma semen aja yang jatuh. Kalau tanahnya tidak ada yang runtuh atau turun. Padahal kalau kita pegang aja dia rontok kayak gini kan. Nah, sewaktu bikin lubang Jepang gunakan alat untuk menggali ini, dia gunakan cangkul dulunya. Tenaga manusia. Mengapa bisa digali sepanjang 6 kilo 500 meter sekota Bukit Tinggi? Dikarenakan rakyat Indonesia membuat ini, Jepang kerjakan 24 jam itu tanpa tidur. Makanya bisa digali sepanjang itu sekota Bukit Tinggi. Nah, untuk makan pun tidaknya 3 kali ya. Mereka dikasih makan itu cuma 1 kali dalam sehari. Makanya di dalam lubang Jepang ada penjara juga untuk menampung mereka yang sudah sakit, dimasukkan ke dalam penjara, yang meninggal mereka buang melalui pembuang sampah yang ada di dapur nantinya. Atau kamar lagi, dia 21 semua, 6 amunisi. Jadi 15 lorong atau kamar itu terbagi 3 fungsi yang berbeda. 2 diantaranya dulu, ini 1, di atas 1 lagi sebelah digunakan Jepang sebagai ruang makan. Nah, disinilah rumusan kerja paksa Jepang kasih makan. Tapi bentuk dia bukan seperti ini ya, seperti amunisi yang pertama tadi, tanah saja ya. Kalau ini sudah bikin baru, tidak ada meja, tidak ada kursi untuk duduk. Mereka duduk di lantai tanah itu saja. Nah, mereka dikasih makan tapi 1 kali dalam sehari, sedangkan mereka dikerjakan Jepang 24 jam. Mengapa Jepang kerjakan 24 jam? Mungkin karena faktor alat digunakan cuma cangkul. Yang kedua, Jepang itu mengejar waktu ya, mempersiapkan diri untuk Perang Dunia Kedua. Nah, semasa penggalian lubang Jepang, mereka dikasih makan itu gantian, bukan sekali semua. Kalau sekali semua mereka kasih makan, otomatis pekerjaan itu berhenti, tidak lanjut ya. Jadi ada shift-shiftnya. Jadi setelah ada yang ini siap, ada lagi yang makan yang baru ya. Nah, ini tembus
21 meter, terus belok kanan dan belok kiri. Nah, kalau belok kiri itu ke arah penjara sama dapur, tapi kita lewatnya lewat sini. Nah, kita Padang sejauh dari Nagon, betul. ini kan ada tulisan pintu pelarian ya. Nah, jadi masuk pintu pelarian ini Jepang kalau dikepung terdesak musuh dia melarikan diri pintu sini. Jadi pintu pelarian itu kan ada dua Pak ya, Bu ya, Dek ya. Nah, memang sengaja dibikin Jepang itu dua. Seandainya mereka lari di sini, Jepang itu sampai di ujung dia akan belok kiri. Belok kiri itu jumpa pintu pelarian yang pertama tadi yang habis tangga. Nah, mereka masuk lagi dari pintu sana, nanti masuk lagi ke dalam, itu musuh diserang dari belakang gitu. Otomatis musuh yang mengejar udah kumpul di sana. Jadi makanya Jepang bikin pintu pelarian itu dua, itu salah satu strategi Jepang dulunya. Karena lubang Jepang ini memang dibikin macam jebakan, dalam sini ya banyak simpang-simpang atau cabang-cabangnya. Kita ke sini. Ya dia, lubang Jepang kita rasakan udaranya ini kan dingin ya. Sejuk, ini tanpa AC ya, dia nggak dipasang AC. Kalau yang ini kita gunakan sekarang ini sebagai ventilasi udara, angin masuk dari sini. Nah, kalau dulu di pergunaan Jepang ini sebagai jalur evakuasi atau pintu pelarian. Lubang Jepang tujuannya untuk perang. Seandainya mereka dikepung terdesak musuh, Jepang melarikan diri pintu sini. Sampai di ujung yang nampak cahaya, Jepang itu akan turun lebih kurang 60 meter. Itu tembusnya langsung dasar Ngarai Koto Gadang, lembah ya. Di bawah itu hutan. Jadi mereka lari pun tidak ada penduduk yang mengetahui. Karena di bawah sana tidak ada rumah orang sampai sekarang pun. Jadi Jepang memang waktu bikin pintu pelarian buat kabur, dia pilih-pilih pintu juga, pilih lokasinya, bukan asal-asal bikin saja. Nah, kalau yang saya itu kalau ke atas 40 meter ke atas, ya, jadi posisi lubang Jepang ini tengah-tengah tebing atau tengah-tengah lembah gitu. 40 meter ke atas, 60 meter sampai ke dasar lembah Ngarai Koto Gadang atau sungai bawahnya. Kalau sekarang ini kita gunakan sebagai ventilasi udara. Nah, kalau untuk di atas ini sekarang, ini bukan taman, ini di atasnya rumah-rumah penduduk Pak. Rumah-rumah penduduk bukan taman lagi, jalan gitu. Tidak jalan. Makanya ya di kota tinggi ini dikenakan banyak terowongan, dilarang bikin gedung. Nah, misalnya ada 10 tingkat, bikin 15 tingkat memang tidak diperbolehkan. Sebab memang Jepang di kota tinggi itu banyak. Yang paling tinggi kan 6 kilo 500 meter. Nah, jadi rencana Jepang ini dia kota tinggi itu. Cuman kalau kalah kembali dari kata kota. Jadi saya Buya dia kalau ini masih amunisi yang keempat ya ada 6 ya. Kalau ini kan ada kotak kaca, ini bukan zaman Jepang. Sebetulnya kotak kaca ini letaknya di amunisi yang nomor 3 ya, nomor 3. Karena yang nomor 3 itu dijadikan museum dan juga pemerintah kota tinggi. Mengapa di dalam lubang Jepang mau dibikin museum? Karena waktu lubang Jepang dijumpai 1946, di sini kan memang ada peluru dan senjata dijumpai dulunya. Jadi senjata itu sekarang kan disimpan di museum di atas yang ada pesawat itu. Nanti mau dikembalikan ke dalam sini, disimpan dalam kotak kaca. Jadi kita masuk bisa melihat peninggalan kita. Itu rencana pemerintah kota Bukit ini. Ada juga mau bikin orang-orang masuk dalam fotonya ya. Memang lubang Jepang waktu dijumpai pertama kali itu memang difoto dalamnya. Tapi foto itu masih hitam putih, itu terdapat juga disimpan di museum.